Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas konflik antara Rusia dan Ukraina yang kian memanas pada pekan lalu. Apa sih inti permasalahan hingga terjadinya peperangan antara Rusia dan Ukraina? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum memasuki pembahasan, alangkah baiknya like, subscribe, and comment ya. Let's go. Dosen studi kawasan Eropa UGM, Muhadi Sugiono menilai, keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin menginvasi Ukraina merupakan keputusan yang fatal. Namun menurut Muhadi, invasi ini didorong juga oleh ekspansi NATO ke negara-negara Eropa Timur, pecahan Uni Soviet sejak seperempat abad lalu. NATO dianggap mengabaikan rasa tidak aman yang dialami Rusia karena mengajak negara yang berbatasan langsung dengan Rusia seperti Ukraina dan Georgia untuk bergabung pada 2008 saat pertemuan puncak NATO di Bukares, Rumania. Menurut saya, faktor masalah utamanya dua negara aja sih, Rusia sama Ukraina. Sebenarnya udah lama sih konfliknya, cuman kali ini makin memanas gara-gara Ukraina mau masuk NATO, di mana jelas-jelas melanggar perjanjian sejak runtuhnya Uni Soviet, yang dimana perjanjiannya NATO nggak akan ekspansi lagi ke timur, yang kenyataannya dilanggar hingga ekspansi sampai Turki. Nah, dengar itu Ukraina mau masuk ke NATO, Rusia terancam, makanya dia nyerang langsung Ukraina, karena NATO bisa buat pangkalan militer di Ukraina, yang potensinya bisa nyerang Rusia nantinya. Jadi lebih ke geopolitik aja. Cuman pihak baratnya malah nambah masalah aja, pakai minta boikot G20, gak boleh ada Rusia dan lain-lain. Nah, gak hanya itu aja teman-teman. Di Ukraina Timur ada juga dua negara yang mereka lebih loyal ke Rusia karena mereka merasa ditindas sama pemerintahan Ukraina. Jadi Rusia pun membantu mereka merdeka, bahkan Presiden Putin pun mengakui kemerdekaannya. Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время. А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Nah, kemudian katanya ada laboratorium biologis yang ada di Ukraina atau cikal bakal virus COVID yang dilakukan Amerika Serikat di Cina. Hal ini dikonfirm langsung oleh Cina dan Rusia kalau ada penelitian senjata biologis di negara itu, termasuk Indonesia. Nah, itu dia teman-teman yang sudah kita simak bareng-bareng. Mungkin closing statement dari saya yaitu dunia sedang mencari titik keseimbangan yang baru setelah runtuhnya Uni Soviet. Kemudian Amerika memperkuat diri, menambah anggotanya seolah tanpa tandingan. Konflik Rusia dan Ukraina ini mungkin akan menjadi trigger blok kekuatan yang baru setelah Cina merestui operasi militer Rusia terhadap Ukraina. Teman-teman, untuk terakhir saya mempunyai teori liar. Mungkin teman-teman bisa bantu jawab di kolom komentar ya. Apakah Amerika ingin menguji coba kekuatan militer Rusia dengan memanfaatkan negara lain, yaitu Ukraina, tanpa campur tangannya Amerika sendiri? Jawab ya teman-teman kolom komentar. Terima kasih.